I don't believe I can memorize now. Like, how crazy is that? You got blind people who recite the Quran. You've got individuals with disabilities who are born disabled. They have no arms, they have no legs, they memorize the Quran. Not only them, you've got individuals who can't even speak properly. They can't do basic maths. They memorize. You got little kids, memorize. You got grandmas, memorize. You got all these individuals, I told them all these things. And then you say to me, I can't memorize. The message is, everybody can memorize. It's not who you are or what you are. It's all what you are in the inside. That's all matters. It doesn't matter about your appearance. It doesn't matter about how you speak. It doesn't matter how you do it even. What matters is that you do it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa YouTube channel dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di program Ramadan Yayasan Aktif. Kali ini di Bincang Ramadan bersama saya Dela Elvina dan kedua narasumber yang sudah hadir di sini. Yang pertama, Manda Mariana SKM MKes selaku Ketua Yayasan Aktif Palembang. Assalamualaikum Manda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hai Pahalu. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Yang kedua, Ustazah Intan Sari Sarjana Pendidikan Tenaga Pengajar di Yayasan Aktif Palembang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pahalu. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Pemirsa YouTube channel yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah meraih mahkota surga untuk ayah dan bunda. Bagaimana cara kita meraih mahkota surga tersebut? Mari kita simak penjelasan dari Ustazah Intan Sari. Tafadhol Ustazah. Terima kasih Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tetap tercurah untuk baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisikan tentang petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Menghafal dan membaca Al-Quran merupakan kegiatan yang sangat mulia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya umatku yang paling mulia adalah mereka yang menghafal Al-Quran. Bahkan tidak hanya label kemuliaan yang mereka dapatkan, tetapi juga syafaat yang akan mereka dapatkan di hari akhir nanti untuk kedua orang tuanya juga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Rajinlah membaca Al-Quran karena Al-Quran akan membawa syafaat pada hari kiamat nanti. Menghafal Al-Quran merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tertentu, karena tidak semua orang mampu untuk menghafal Al-Quran. Mampu di sini diartikan mampu tidak seseorang itu konsisten atau istiqomah dan lain sebagainya. Walaupun tidak menutup kemungkinan semua orang itu bisa untuk menghafal Al-Quran, asalkan ada kemauan dan niat yang ikhlas.
Hal ini berbanding lurus dengan kekhususan yang akan didapat oleh para penghafal Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Karena pada saat di surga nanti para penghafal Al-Quran ini akan mendapat perbedaan dengan yang bukan penghafal Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Sallallahu alaihi. Surga adnin yang akan masuk ke dalamnya adalah para penghafal Al-Quran, dan mereka di dalamnya akan dihiasi dengan perhiasan yang sangat indah yang terbuat dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka juga terbuat dari sutra. Masya Allah, betapa beruntungnya jika kita menjadi penghafal Al-Quran ya Ustazah ya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Ustazah. Silakan Anda untuk ditambahkan. Baiklah, bismillah. Terima kasih banyak juga penjelasan dari Ustazah Intan tentang syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat penghafal Al-Quran akan datang. Kemudian Al-Quran akan mengakhiri dan berkata, ya Tuhanku, bebaskanlah ia. Maka akan dipakaikan mahkota kehormatan kepadanya. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Tuhanku, bebaskanlah ia. Maka kemudian akan dipakaikan jubah kehormatan atau jubah karomah. Kemudian Al-Quran pun memohon kembali kepada Allah, ya Allah, ridhoilah dia. Maka Allah pun memberikan ridhonya. Maka penghafal Al-Quran dipersilakan untuk naik menuju derajat-derajat yang ada di surga, dan bahkan pada setiap ayat-ayat yang dibacanya Allah menambahkan lagi karomah dan ridhonya kepada sang penghafal Al-Quran. Diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmidzi. Jadi dengan banyaknya karomah-karomah yang diberikan kepada para penghafal Al-Quran, maka itu sebagai motivasi kita kepada para orang tua untuk anak-anak kita agar rajin menghafal Al-Quran. Memang membutuhkan perjuangan yang sangat melelahkan dalam menghafal Al-Quran, karena memang di dunia ini adalah tempatnya untuk berlelah-lelah, karena apapun yang akan kita lakukan di dunia akan kita tuai di akhirat nanti. Jika kita melakukan kebaikan di dunia, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan di akhirat. Sedangkan jika kita melakukan keburukan, maka keburukan pula yang akan kita tuai di akhirat nanti. Sedangkan menghafal Al-Quran ini mengandung banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tentunya itulah yang akan menjadi modal kita di akhirat untuk kita dapat mendapat kebaikan-kebaikan yang akan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah bersabda bahwasanya Allah itu mengatakan ada keluarganya yang ada di dunia. Lalu sahabat pun bertanya, siapakah itu wahai Rasulullah? Mereka adalah ahlul Quran atau orang yang membaca, mengamalkan serta mempelajari Al-Quran. Terima kasih kepada Manda dan Ustazah atas penjelasannya. Pemirsa YouTube channel dimanapun Anda berada, ternyata banyak sekali syafaat yang diberikan Al-Quran di hari akhir nanti. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan berkaitan dengan tema kita hari ini. Pemirsa YouTube channel yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Itqan karya As-Suyuti, Ibnu Shalah rahimahumullah berkata bahwa salah satu kemuliaan yang Allah turunkan kepada manusia adalah membaca Al-Quran. Bahkan malaikat pun tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Maka ketika manusia membaca Al-Quran, dengan antusias para malaikat mendengarkan manusia untuk membacakan Al-Quran. Nah, Ustazah, berkenaan dengan tema kita kali ini, apa dalil yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran tersebut? Silakan Ustazah. Oke, makasih Miss. Kalau berbicara dalil, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang menghafal Al-Quran ini. Salah satunya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya barang siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, dan Allah juga akan memberikan juga kehormatan kepada kedua orang tuanya. Lalu pada saat
tua penghafal Al-Quran ini akan bertanya, kenapa kami mendapatkan pakaian seperti ini? Lalu dijelaskan kepada kedua orang tua penghafal Al-Quran tersebut, karena anakmu menghafal Al-Quran. Jadi para penghafal Al-Quran ini bukan saja mengajak kedua orang tuanya, bahkan para penghafal Al-Quran ini bisa mengajak pasangannya, bisa mengajak istrinya atau suaminya, anak, bahkan juga cucunya, selagi mereka ini selama hidupnya melakukan amal soleh, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden itu akan masuk di dalamnya orang-orang soleh dan para penghafal Al-Quran, para orang tuanya, pasangannya, anak dan cucunya, dan malaikat akan menghampirinya, mendatangi mereka dari setiap pintu-pintu. Pintu-pintu di surga Aden itu maksudnya apa, Ustazah? Mohon penjelasan. Baik, pintu-pintu di sini maksudnya para penghafal ini, pintu-pintu surga itu akan dijaga oleh malaikat, maka malaikat itu akan memanggil dari setiap pintu-pintu itu, mereka akan berebut memanggil penghafal Al-Quran tersebut. Jadi pintu, misalnya ada pintu ahli puasa, pintu ahli sedekah, dan pintu untuk para penghafal. Jadi mustahil para penghafal tersebut kalau dia tidak ahli puasa, tidak ahli sedekah, tidak ahli tahajud. Jadi setiap pintu-pintu itu akan berebut memanggil penghafal Al-Quran tersebut. Itu maksudnya. Ya, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Begitu banyak ibrah yang bisa kita dapat dalam penjelasan yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Jika kita ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita belajar atau mengikuti tes atau apapun itu, biasanya kita memerlukan beberapa persiapan. Apalagi ini mengenai Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Nah, Ustazah, apa saja persiapan yang harus kita lakukan untuk menghafal Al-Quran? Mengenai persiapan untuk menghafal Al-Quran, menurut saya persiapannya itu ada 3, yaitu yang pertama istiqdah, yang artinya persiapan. Banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan sebelum menghafal Al-Quran, menyiapkan diri dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kaifiyah, yang artinya itu proses. Seperti yang sudah kita ketahui sekarang, kita bisa share di Google proses yang seperti apa yang akan kita laksanakan untuk menghafal Al-Quran. Misalnya kita menerapkan 10 ayat dalam 1 hari atau 1 lembar dalam 1 hari dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk kaifiyah atau proses. Yang kedua yaitu muhafadzah, yang artinya menjaga. Dalam menjaga ini sebaiknya kita membutuhkan satu guru untuk menyimak hafalan kita agar kita lebih disiplin lagi. Dan kalau kita melakukan kesalahan dalam pembacaan, bisa dibenarkan oleh guru tersebut. Mungkin itu saja persiapan yang kita harus lakukan sebelum benar-benar ingin menghafal Al-Quran. Terima kasih Ustazah. Pemirsa Aktif Channel dimanapun Anda berada, sudah banyak ibrah yang kita dapat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Intan tadi. Kita lanjut lagi. Nah, Manda selaku ketua Yayasan Aktif Palembang yang membawahi TK, SD, juga rumah tahfiz dari Al-Furqan, apa saja tantangan yang Manda temui di anak-anak santri yang menghafal Al-Quran? Baik, kalau menceritakan tentang tantangan tentunya banyak yang sudah kami temui sebagai pengelola di rumah tahfiz gitu ya. Karena berbagai macam tantangan inilah yang menyebabkan banyak santri yang tidak dapat menyelesaikan proses hafalannya. Jadi tantangan-tantangannya itu tentunya antara lain dari mental itu sendiri, psikologis, dia mudah lupa, terus juga manajemen waktu yang tidak tepat, terus dari lingkungan, juga dari tentunya kalau pada saat sekarang ini yang paling sangat berpengaruh pada anak-anak tentunya gadget dari media sosial.
Baik, kita tadi membahas bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh rata-rata anak santri kita yaitu mental atau psikologis. Mental dalam artian di sini bukan kecerdasan atau kemampuan menghafalnya, tetapi justru ke psikologis si penghafal Al-Quran. Jadi kalau dia merasa terbebani, merasa berat dalam menghafal, maka itu pasti akan berpengaruh pada proses menghafalnya. Jadi begitu anak itu menanamkan dalam hatinya bahwa berat sekali menghafal Al-Quran ini bismillah, maka secara otomatis pikiran kita akan men-set bahwa hal tersebut memang berat. Nah, inilah yang menjadi tantangan pada anak-anak santri dari Al-Furqan, sehingga mereka merasa tidak mampu untuk menghafal dan akhirnya memilih untuk mundur dari menghafal Al-Quran. Sebenarnya ada 3 kunci kesuksesan pada anak untuk menghafal. Salah satunya tentunya niat yang paling utama. Niat di sini kita selalu tanamkan dari para ustadz dan ustazah pengajar bahwa niat anak itu dalam menghafal haruslah niat dengan lillahi ta'ala. Diniatkan karena mencari keridhaan Allah semata. Jadi kalau yang pertama kali niat, istilah ya diniatkan karena lillahi ta'ala. Yang kedua adalah azam dan himmah aliyah. Azam dan himmah aliyah ini adalah kemauan dan cita-cita yang kuat, yang tinggi, yang seperti kata ustazah. Dan yang sudah ustazah Intan Sari tadi singgung juga, tentunya ada keistiqomahan dari si penghafal Al-Quran. Jadi yang namanya istiqomah itu dia konsisten dalam menghafal Al-Quran. Dia tidak bisa misalnya di awal hafalannya banyak gitu, tapi di akhir-akhirnya hafalannya melemah. Nah, ketiga hal tersebutlah yang mendukung dalam proses menghafal Al-Quran. Oke, jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah kemauan atau cita-cita yang kuat, dan yang terakhir adalah istiqomah. Ya, betul. Terima kasih Mada atas penjelasannya. Gimana dari sisi lingkungannya Mada? Apa tantangan yang biasa dihadapi oleh anak santri? Baik, kalau dari sisi lingkungan, jadi penjelasannya itu lingkungan si penghafal Al-Quran itu harus mendukung situasi di mana dia bisa menghafal. Benar. Jadi kita tidak bisa sebagai orang tua atau sebagai orang yang berada di lingkungan penghafal Al-Quran itu tidak menciptakan suatu lingkungan yang kondusif untuk menghafal. Contohnya ibu bapak ingin anak ibu bapak menjadi hafiz, tetapi ibu bapak di lingkungan tidak menciptakan lingkungan yang islami. Jadi kalau nanti anak lagi menghafal, tiba-tiba si bapak menonton berita besar-besar gitu kan TV-nya, atau si ibu juga nonton sinetron gitu, itu namanya lingkungan tersebut tidak mendukung si anak untuk menghafal. Jadi jika kita mempunyai anak yang sedang menghafal, maka seluruh keluarga yang ada di dalam lingkungan anak tersebut akan turut menciptakan lingkungan yang baik agar proses anak itu menghafal mudah. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah betapa besarnya ganjaran yang diperoleh oleh para penghafal Al-Quran. Sebenarnya apa keistimewaan dari penghafal Al-Quran tersebut, Ustazah? Silakan. Baik, berbicara keistimewaan para penghafal Al-Quran, sudah kita lihat dari dalil-dalil yang sudah saya bacakan di awal tadi. Banyak sekali keistimewaan yang akan didapat oleh para penghafal Al-Quran. Di antaranya yaitu bisa mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ila Allah. Yang kedua, bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga, mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut di surga nanti, dan juga kedua orang tua bisa mendapatkan mahkota dan pakaian mulia dari Allah. Para penghafal juga akan mendapatkan derajat yang tinggi baik itu di akhirat nanti maupun di dunia. Para penghafal juga berhak menjadi imam atau pemimpin. Seperti pada zaman Rasulullah dulu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak menjadi imam? Jika di antara kami sedang berkumpul dan akan melaksanakan sholat, siapa yang berhak menjadi imam?" Maka Rasulullah menjawab, "Cari di antara kalian yang banyak hafalannya. Jika di sana terdapat 2 orang yang memiliki hafalannya yang sama banyak, maka kata Rasulullah, cari siapa yang hafalan hadisnya banyak." Di antaranya juga ada keistimewaan dari penghafal ini, yaitu
dikumpulkan bersama dengan malaikat-malaikat di surga, selamat dari api neraka, dan lebih baik dari perhiasan-perhiasan yang ada di dunia. Luar biasa, Masya Allah. Ternyata banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh penghafal Quran. Ustazah, bagaimana dengan adab yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran? Bisa dijelaskan Ustazah? Silakan. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Sila masalah adab menghafal Al-Quran, saya akan menyampaikan bahwasanya Allah pernah berfirman, bacalah Al-Quran, bacalah hafalanmu yang mana kau baca di dunia. Maka para penghafal itu membacanya di surga, lalu setelah dia membaca hafalannya akan naik lagi derajatnya, lalu mereka membaca lagi maka akan naik lagi, begitu seterusnya. Sekarang ada menghafal Al-Quran itu yang pertama mencerminkan akhlak Qurani. Sedikit banyak para penghafal memiliki hafalannya harus mencerminkan akhlak yang Qurani, terus meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu semata-mata ingin meninggikan Al-Quran. Selanjutnya menjaga dari pekerjaan yang rendah. Pekerjaan yang rendah di sini seperti yang tadi Mada jelaskan, kalau penghafal itu harusnya menghindari pekerjaan yang tidak mendukung, ya Mada, tidak mendukung hafalan atau lingkungan yang tidak kondusif, itu seharusnya ditinggalkan. Yang selanjutnya, para penghafal seharusnya memiliki jiwa yang berjiwa mulia, maksudnya. Seorang penghafal juga harus memiliki derajat yang tinggi dari pemimpin yang sombong dan para pecinta dunia yang jahat. Bersikap santun kepada semua orang. Selanjutnya, berjiwa khusyuk, tenang, dan berwibawa. Terus para penghafal juga tidak boleh menjadikan Al-Quran itu sebagai mata pencarian utama, ya. Terus para penghafal juga harus terus memurojaah hafalannya. Selain para penghafal itu harus maju terus hafalannya, harus menambah terus hafalannya, para penghafal juga harus menjaga hafalan yang telah dihafal sebelumnya atau hafalan yang telah ada. Oke, itu saja, Miss. Jadi sebanyak apapun hafalan yang dimiliki oleh seorang penghafal Quran, jika dia tidak memiliki adab, maka akan sia-sia ilmu yang sudah dihafalkannya tersebut, karena adab mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada ilmu. Ya, itu Ustazah? Adab, memang adab adalah hal yang utama yang ada. Adab itu adalah hal yang paling utama. Tapi tentunya para penghafal rata-rata memiliki adab yang Qurani, karena mereka otomatis mereka ahli tahajud, ahli puasa dan lain sebagainya. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada penghafal yang memiliki sifat atau sikap yang tidak Qurani, itu ada pastinya. Terima kasih Ustazah. Baik pemirsa Active Channel yang dirahmati Allah, tadi sudah dijelaskan dari sisi psikologi apa saja yang menjadi kendala bagi seorang penghafal Al-Quran. Sekarang dari sisi fisik atau makanan, Manda, apa saja makanan-makanan yang bisa memperkuat hafalan kita? Baik, bismillah Ustazah. Jadi kalau dari sisi makanan, menurut kitab Ibnu Jauzi dengan bukunya Hafalan Mulyana dan Pintar, ada beberapa jenis makanan untuk membantu menguatkan hafalan, yaitu madu yang biasanya dipakai untuk sebagai pengganti gula, karena di sini juga ada fruktosa, ada sukrosa. Ada juga kismis. Nah, itu kismis juga 60% kandungannya mengandung glukosa yang bisa membantu untuk memberikan nutrisi kepada otak sehingga bisa menguatkan hafalan dan membantu si penghafal tadi untuk menguatkan hafalannya. Lalu juga ada yang namanya susu, baik itu susu kambing maupun susu lembu. Kalau kita bilang susu sapi ya. Nah, itu mengandung berbagai macam zat gizi atau nutrisi yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi di otak. Ada juga yang namanya buah
buah kundur, tapi agak jarang ya kalau di kita kalau buah kundur, tapi itu juga membantu karena di dalam buah kundur itu mengandung zat besi yang memang untuk memproses peredaran darah supaya lancar untuk asupan ke otak. Itu antara lain dari makanan-makanan. Oke, jadi madu, ada kurma, ada kismis, Madu, kismis, susu sapi atau susu kambing, dan buah-buah tadi buah kundur. Oke, terima kasih Manda. Ya. Pemirsa YouTube channel yang dirahmati oleh Allah, dari pemaparan kedua narasumber kita tadi, kita akan mengambil hikmah atau kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu meraih mahkota surga untuk ayah dan bunda yang akan dijelaskan oleh Manda. Silakan Manda. Jadi hikmah atau kesimpulan yang bisa kita ambil pada perbincangan yang telah kita lakukan ini, bismillah Ustazah. Jadi senjata terbesar seorang anak dalam komitmennya menghafal Al-Quran itu terletak pada doa seorang ibu di sepertiga malam terakhir, dan juga faktor yang membuat si anak tadi hilang rasa cintanya kepada Al-Quran itu pun dari faktor ayah. Kenapa saya katakan dari faktor ayah? Jadi ini ayah dari Imam Bukhari ya, yang menulis hadis sahih Bukhari Muslim. Ayahnya sebelum meninggal, pada saat Imam Bukhari kecil mengatakan, tidaklah kutinggalkan harta sedikit pun yang haram maupun yang syubhat yang akan kamu makan. Masya Allah, betapa peran dari seorang ayah dan seorang ibu di dalam mendukung hafalan si anak tadi sangat diperlukan. Jadi tentunya peran orang tua yang akan membentuk anak, apakah dia akan menjadi anak yang soleh ataupun anak yang tidak soleh, itu terletak di pundak ayah dan ibu. Anak adalah investasi yang sangat berharga, investasi terbesar kita para orang tua. Apa yang akan kita investasikan itulah yang akan kita tuai di akhirat nanti. Jadi jika kita mempunyai anak penghafal Al-Quran, kita pun akan turut menjaganya agar tetap menjadi penghafal Al-Quran dan juga mempunyai adab-adab yang sesuai dengan adab sang penghafal Al-Quran, atau seperti yang Ustazah Intan katakan tadi, adab Qurani. Karena peran yang sangat penting tersebutlah jadi dua dari orang tua kita, baik ayah maupun ibu, harus benar-benar mendukung dan menciptakan lingkungan yang kondusif agar si anak tadi bisa menjaga hafalannya dan juga mengamalkannya. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya pada zamannya kami akan sangat sulit sekali menghafal, namun kami diberikan Allah kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran, dan akan ada dari generasi setelah kami yang akan datang, mereka akan mudah menghafalkan Al-Quran, namun mereka akan sulit mengamalkannya. Nauzubillah min dzalik, semoga anak-anak kita tidak termasuk dari anak-anak yang dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut. Itu saja closing dari saya. Bismillah. Terima kasih. Pemirsa YouTube channel yang dirahmati oleh Allah, dari paparan kedua narasumber kita tadi, kita bisa tahu bahwa banyak faktor yang mempengaruhi hafalan seorang penghafal Al-Quran. Yang paling utama itu adalah dukungan dari kedua orang tuanya, kemudian lingkungan, kemudian yang ketiga adalah makanan yang halal dan baik, dan yang terakhir tentu saja adalah kemauan yang kuat atau cita-cita yang tinggi. Sebelum kita menutup bincang Ramadan kita kali ini dan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita menyimak doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Intan Sari. Kepada Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Wali ya Habib ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wali
لآبائنا ولأجدادنا ولجداتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأقربائنا ولمن له حق علينا. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وبلائها ومصيبتها وفتناتها ومن سائر ظلمات أعدائنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dengan terakhirnya doa yang disampaikan oleh Ustaz Intan tadi, maka berakhir pula bincang Ramadan kita pada hari ini. Insya Allah apa yang kita bahas hari ini akan menambah wawasan keilmuan kita dan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir di sini, Manda dan Ustazah Tansari, atas penjelasan-penjelasannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di program Active Channel berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.